Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Stefani Huta Barat SPD. Saya selaku guru bimbingan konseling dari SMK Wirabuana II. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen emosi. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari kata emosi berasal dari bahasa Prancis emotion yang berasal dari kata émouvant yang kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin atau émover dari varian X yang berarti luar dan mover yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi suatu situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi amarah, malu, bahagia, dan sedih. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis emosi. Berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan emosi berikut, yaitu ada 3 emosi. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan. Misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik. Misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Berikut macam-macam emosi. Perbedaan rangsang yang diterima oleh indera memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang. Adanya perbedaan pengaruh tersebut menimbulkan emosi yang berbeda pula. Yang pertama, ada poin pertama yang itu emosi amarah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap bahwa orang itu bersalah terhadap dirinya. Yang kedua, emosi sedih, duka, dan susah, dan pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di rumah, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, emosi iri. Orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang percaya diri yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Emosi iri hanya dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Yang keempat, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa dari menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut. Yang kelima, emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi. Emosi yang tidak dapat dikendalikan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Cara-cara mengendalikan emosi. Yang pertama, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan emosi dan mengarahkan emosi secara positif, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Yang ketiga, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Contoh sikap dan perilaku pengendalian diri. Yang pertama adalah dalam keluarga, hidup sederhana dan tidak suka pamer harta, kekayaan, dan kelebihannya. Yang kedua, dalam masyarakat, mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan membenci permusuhan. Yang ketiga, dalam lingkungan sekolah, patuh dan taat pada peraturan di sekolah, menghormati dan menghargai teman, guru, karyawan, dan lain-lain. Manfaat pengendalian diri. Tanpa disadari, meskipun terlihat sederhana, namun upaya-upaya untuk mengendalikan tersebut mampu banyak manfaat apabila kita berhasil untuk mengendalikan diri. Manfaat yang diperoleh dari keberhasilan seseorang dalam mengendalikan dirinya antara lain
1. Kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Dengan kesabaran dapat meningkatkan komunikasi positif. Yang kedua, akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri. Yang ketiga, dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Sekian materi dari emosi. Di sini saya akan memberikan kata-kata mutiara yang termasuk dari emosi juga. Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.